Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang baik. Gue Barun Arles, gue mahasiswa dari kampus Universitas Primagraha, Prodi Manajemen. Gue semester 3. Di sini gue bakal membahas topik yang hari ini menurut gue itu menyenangkan. Di sini gue sebenarnya disuruh bikin tugas video sama dosen gue, yaitu ada beberapa judul yang harus dipilih sama mahasiswa, tapi gue milih judul yang menurut gue menarik sih, yaitu perlindungan terhadap karyawan. Kita langsung aja mungkin ke pembahasan. Perlindungan kepada karyawan. Perlindungan kepada karyawan adalah aspek penting dalam menciptakan lingkungan kerja dan produktif, dari menjaga keselamatan hingga mendukung kesejahteraan bahkan kesehatan kepada para karyawan. Nah, itu merupakan investasi jangka panjang yang berdampak positif baik pada perusahaan maupun pada individu. Selanjutnya, pentingnya menyediakan lingkungan yang aman dan sehat dalam perlindungan karyawan. Satu, kesehatan dan keselamatan, safety first, yaitu lingkungan kerja yang aman dan sehat akan menjadi prioritas utama dalam suatu perusahaan. Nah, hal ini itu perlu dicapai melalui program dan keselamatan kerja, penggunaan peralatan pelindung, terutama pelindung diri. Nah, terus penerapan standar kebersihan, terus perlindungan itu juga tuh nggak semata-mata cuma buat mencegah kecelakaan aja, tetapi bisa menjadi rasa aman dan kepercayaan pada karyawan, yang menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan. Selanjutnya ada dukungan psikologis. Dalam peran suatu perusahaan untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, harus adanya dukungan psikologis. Nah, yang dimaksud dukungan psikologis ini yaitu perlindungan kepada karyawan tidak hanya sebatas fisik nih, tetapi juga psikolog. Nah, psikolog juga ini sangat penting kepada para karyawan. Adakan juga nih program pelatihan untuk manajemen stres dan konseling dan akses layanan kesehatan mental, serta dukung karyawan untuk mengatasi tantangan pribadi dan profesional sehingga meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas. Nah, selanjutnya gue bakal membahas mengenai manfaat perlindungan karyawan bagi perusahaan dan produktivitas. Pertama itu untuk meningkatkan moral dan motivasi. Yang dimaksud meningkatkan moral dan motivasi yaitu karyawan tuh bakal merasa aman dan didukung, akan memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk bekerja dalam suatu perusahaan. Nah, mereka juga akan lebih loyal terhadap perusahaan dan bersedia memberikan kontribusi lebih besar kepada perusahaan. Nah, yang kedua, mencegah kehilangan karyawan. Jika ada perlindungan karyawan, pasti juga itu bakal membuat para karyawan lebih bersemangat dalam bekerja. Nah, salah satu peran utama perlindungan karyawan itu bisa mencegah kehilangan karyawan, karena adanya perlindungan karyawan itu merasa aman dan terjamin gitu kan. Nah, yang dimaksud menjaga kehilangan karyawan yaitu perlindungan kepada karyawan ini dapat mencegah atau turnover karyawan yang merasa dihargai dan dilindungi akan cenderung bertahan lebih lama. Ketiga, meningkatkan produktivitas. Selain dua hal tadi, ada juga peran perlindungan karyawan itu berpengaruh pada peningkatan produktivitas. Karyawan yang merasa aman dan sehat akan lebih fokus bekerja pada pekerjaan mereka dan dapat menghasilkan output yang lebih baik untuk perusahaan. Nah, perlindungan karyawan ini tuh menurut gue tuh ibarat kayak payung. Kenapa bisa disebut kayak payung? Nah, ibarat kata tuh mereka nih, kalau dalam perlindungan dalam karyawan tuh
peran perusahaan itu nggak bakal semena-mena diperlakukan oleh perusahaan kepada para karyawan. Nah, soalnya nih, kadang ada aja perusahaan yang nakal, nggak peduli sama hak-hak karyawan. Nah, dengan adanya perlindungan ini bisa menjadi senjata buat melawan untuk para karyawan kepada perusahaan. Melawan juga dalam artian ya melawan dalam artian hal baik lah. Kalau mereka salah ya harus dilawan gitu kan. Nih selanjutnya gue bakal ngejelasin sedikit tentang apa aja bentuk perlindungan karyawan. Pertama, hak untuk mendapatkan gaji yang layak. Yang dimaksud untuk mendapatkan hak gaji yang layak ya udah jelas dong ya, semua orang pasti juga pengen dong dapat duit. Nah, perlindungan karyawan ini memastikan gaji karyawan ini sesuai dengan pekerjaan yang mereka kerjakan. Nah, selain itu juga hak dapat tunjangan juga tuh harus ada dari perusahaan. Selanjutnya, poin kedua ada jam kerja yang manusiawi. Kerja keras itu boleh kan, tapi jangan sampai bikin kita kayak robot. Perlindungan karyawan, mengatur jam kerja juga tuh bisa. Mengatur jam kerja, mengatur waktu istirahat, mengatur cuti. Nah, kita itu nggak cuma kerja melulu gitu kan, ada saatnya buat istirahat, buat cuti, menikmati hidup bersama orang-orang tercinta ataupun keluarga. Nah, selanjutnya ada keselamatan dan kesehatan kerja. Ini juga penting banget nih guys, harus kita perhatikan karena dalam bekerja itu harus kita utamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Perusahaan itu wajib nyediain lingkungan kerja yang aman, terutama pada alat-alat kerja yang layak. Kedua, fasilitas kesehatan yang memadai. Jangan lupa APD juga tuh penting banget dalam bekerja. Jangan kita kerja ya kerja aja nggak pakai APD. Selanjutnya, perlindungan karyawan juga tuh berfungsi buat perlindungan diskriminasi. Semua orang itu sama aja, nggak peduli ras, suku ataupun agama, jenis kelamin. Nah, perlindungan karyawan ini tuh melarang segala bentuk diskriminasi di tempat kerja. Jadi semua orang tuh punya kesempatan dan hak yang sama, nggak ada pembedaan. Selanjutnya ada kebebasan berserikat. Salah satu poin atau tugas dari perlindungan karyawan ini juga yaitu kebebasan berserikat, yang dimana kita itu kalau punya masalah ataupun keluhan di tempat kerja, kita punya hak buat ngomong dan menyampaikan aspirasi kita kepada atasan. Kita juga boleh tuh bikin serikat pekerja buat memperjuangkan hak-hak kita yang gak sesuai pada perusahaan. Selain itu juga ada poin yaitu perlindungan dari PHK yang gak adil. Yang dimaksudnya itu ialah PHK yang emang bikin sedih. Apalagi kalau nggak ada alasan yang jelas, tiba-tiba kita di PHK, kan itu nggak logis banget. Kecuali mungkin ada pengurangan karyawan ataupun kayak lagi ada kebijakan fiskal dari pemerintah buat mengurangi pengeluaran anggaran, mungkin bisa jadi di PHK para karyawan yang lain. Nah, perlindungan karyawan ini mengatur aturan PHK yang harus diikuti oleh perusahaan. Jadi perusahaan tuh nggak bisa seenaknya memecat kita dong. Mungkin hanya itu yang bisa gua sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin hanya itu dalam materi perlindungan karyawan yang bisa gua sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Khairunas anfaulinas, berbuat baiklah kepada sesama manusia. Boleh salah asal jangan berbohong. Pena jadi senjata, buku jadi lentera. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.